Perkenalkan, nama saya Martin Panjaitan, STANBUK 2023, Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menguraikan materi dari buku Ilmu Sosial Budaya Dasar dari bab 1 hingga bab yang ke-6. Baik, saya akan memulainya dari bab pertama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada Bapak Izudin Sasiregar selaku dosen pengampu Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pengantar Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Pada buku ini kita akan mempelajari hubungan manusia dengan masyarakat dan budaya. Buku ini juga menjadi dasar pemahaman sosial budaya dalam profesi, misalnya tata boga. Tujuan dari mempelajari buku ini ialah memahami konsep dasar sosial dan budaya, mengenali hubungan sosial dalam masyarakat, menerapkan nilai budaya dalam pekerjaan. Semisal nih, buku ini juga membentuk kita sebagai mahasiswa dalam etika kerja, sikap sosial, komunikasi antar budaya. Buku ini juga mengajari kita untuk bersifat interdisipliner atau berhubungan dengan ekonomi, teknologi, kuliner. Bab yang kedua, manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan saling membentuk dan mempengaruhi. Akal budi menjadi dasar kreativitas dan etika dalam kuliner. Kebudayaan mencakup sistem nilai, ide, dan karya manusia. Kuliner juga sebagai bagian budaya yang memadukan tradisi, seni, dan teknologi. Semisal nih, setiap hidangan mencerminkan sejarah, lingkungan, dan karakter masyarakat. Nah, inovasi kuliner mencerminkan perubahan budaya. Tantangannya yaitu lunturnya identitas lokal akibat globalisasi, dominasi fast food, dan untuk solusinya itu ialah kita sebagai mahasiswa pendidikan tata boga menjaga keseimbangan antara inovasi dan pelestarian melalui media sosial yang berperan sebagai promosi dan edukasi kuliner, namun perlu etika digital. Pada bab yang ketiga, manusia dan peradaban. Peradaban yang pertama yaitu peradaban Mesopotamia. Peradaban yang tertua di dunia, berada di antara sungai Efrat dan Tigris, menghasilkan kota, sistem hukum, dan tulisan paku. Yang kedua, peradaban Yunani kuno, melahirkan demokrasi, filsafat, etika, dan ilmu pengetahuan. Berpengaruh besar terhadap hukum, seni, dan pendidikan modern. Energi dan peradaban. Energi menentukan kemajuan manusia, dari tenaga hewan hingga energi modern. Revolusi industri mengubah sosial ekonomi global, kini fokus pada energi berkelanjutan. Revolusi industri ditandai dengan teknologi digital, AI, LOT, big data, robotika, dan dampak positif berupa efisiensi, namun juga ketimpangan digital. Hubungannya dengan pendidikan tata boga yaitu makanan sebagai simbol budaya dan identitas sosial. Kuliner harus beretika, menghargai tradisi, dan ramah lingkungan. Menumbuhkan kesadaran sosial dan budaya. Bab yang keempat, keberagaman dan kesetaraan membangun masyarakat inklusif. Indonesia memiliki 1.300 etnis, 700 bahasa, dan beragam agama serta budaya. Keberagaman menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Konsep yaitu keberagaman, perbedaan karakteristik, kesetaraan, keadilan, dukungan sesuai kebutuhan, inklusi atau pemberdayaan semua individu. Bab 5, manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Masyarakat terdiri dari individu berinteraksi membentuk nilai dan norma. Perspektif dalam memahami masyarakat, struktural fungsional, konflik, interaksionisme, simbolik, evolusioner, dinamis terhadap budaya kuliner. Urbanisasi perpindahan penduduk ke kota, urbanisasi gaya hidup masyarakat kota. Manusia beradaptasi dengan teknologi. Dunia digital membuka ruang kreativitas dan peluang baru dalam kuliner. Hubungannya dalam pendidikan tata boga ialah sebagai mahasiswa kita bisa berinovasi melalui pembelajaran daring dan juga melakukan promosi dalam dunia digital. Baik, bab yang ke-6 ialah manusia, nilai moral, dan hukum. Dalam prodi tata boga, mahasiswa tidak hanya belajar teknik memasak dan manajemen kuliner, tetapi juga nilai budaya makanan, etika pelayanan, dan norma profesional. Nilai dan moral, mahasiswa tata boga perlu memahami nilai seperti kejujuran, kualitas, keindahan, dan pelayanan yang baik, di mana tiap hidangan atau layanan mencerminkan nilai tersendiri.
kepedulian terhadap kebersihan, keamanan pangan, penghormatan terhadap pelanggan dan kolega berdasarkan nilai etika yang telah dipelajari. Terima kasih. Sekian dari yang saya uraikan.